Suatu saat saya pernah bermimpi sowan kepada beliau. Saya datang ke rumah beliau, tapi beliau tetap dalam keadaan rebahan. Sambil tangan saya dipegang seperti orang bersalaman, kemudian beliau membaca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sambil memegang erat tangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu pengalaman pribadi saya. Saya lupa di tahun berapa. Pernah saya mendapatkan satu ijazah doa lewat mimpi. Ijazah itu diberikan kepada saya oleh Kiai Khalilur Rahman. Beliau adalah cucu dari Kiai Khalil Manggalam. Suatu saat saya pernah bermimpi sowan kepada beliau, Al-Maghfurlah Kiai Khalilur Rahman, yang dikenal dengan panggilan Kiai Lilur atau Ralilur. Suatu saat saya pernah bermimpi sowan kepada beliau. Saya datang ke rumah beliau di Madura. Rumah itu kelihatan dalam mimpi saya rumah panggung. Dan beliau sedang tidur-tiduran rebahan, tapi dengan badan miring keluar menghadap kepada saya yang sedang datang waktu itu. Jadi rebahan sambil miring ke kanan kalau tidak salah, dan melihat kedatangan saya. Saya kemudian mendekati beliau dan hendak sungkem. Kemudian beliau menjulurkan tangan kanannya seperti mengajak salaman, menyambut salam saya yang hendak sungkem tersebut, yang hendak salaman tersebut. Kemudian tangan saya dipegang sebagaimana orang bersalaman, tapi beliau tetap dalam keadaan rebahan. Sambil tangan saya dipegang seperti orang bersalaman, kemudian beliau membaca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sambil memegang erat tangan saya. Itulah salah satu pengalaman pribadi saya, pengalaman rohani saya. Saya berjumpa dengan beliau ketika beliau masih hidup satu kali, dua kali, yang satu kali tidak ketemu, yang kedua kali saya bertemu. Agak jauh masa itu, kemudian saya bermimpi seperti itu. Jadi semacam mendapatkan ijazah istighfar yang langsung
diucapkan oleh beliau dengan sangat lantang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil memegang erat tangan saya yang kanan, sebagaimana orang bersalaman. Ini merupakan satu perintah ijazah atau satu amaliyah yang harus saya lakukan. Setelah saya mencari tahu apakah faedah pembacaan istighfar yang beliau berikan kepada saya lewat mimpi, ini sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Salasan. 3 kali. Jadi sabda Nabi, kita diperintah untuk membaca istighfar ini. Kalimat istighfar ini persis sama seperti yang diberikan oleh Kiai Lilur kepada saya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perintah Nabi untuk dibaca 3 kali, salasan. Ghufirat lahu dzunubuhu wa in kana farran minaz zakhfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, kata Nabi, ghufirat lahu dzunubuhu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana farran minaz zahfi, meskipun ia lari dari medan pertempuran. Bahwa lari dari medan pertempuran merupakan dosa besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah memerintahkan istighfar ini dibaca sebanyak 3 kali, maka Allah akan memberikan ampunan meskipun ia lari dari medan pertempuran atau meskipun ia melakukan dosa besar. Artinya pengampunan Allah tidak akan pernah tutup bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ijazah yang diberikan oleh Kiai Khalilur Rahman atau panggilan Kiai Lilur, yang terkenal dengan panggilan Kiai Lilur atau Ralilur. Dan beliau merupakan salah satu waliullah min awliyaillahi ta'ala, sebagian dari wali-wali Allah. Dan ini saya ingin mengijazahkan, memberikan kepada saudara-saudaraku sekalian yang berkeinginan untuk mengamalkan ijazah istighfar yang telah diberikan Kiai Khalilur Rahman atau Kiai Lilur kepada saya lewat mimpi. Ternyata saya mencari faedah-faedah istighfar di dalam Al-Quran begitu banyak yang difirmankan oleh Allah. Di dalam surah An-Naml ayat 46, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan?
mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat? Artinya orang-orang yang selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya menemukan faedah istighfar di dalam surah Al-Anfal ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Inilah faedah istighfar yang difirmankan oleh Allah, yaitu menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak bala, menolak bencana bagi mereka yang gemar membaca istighfar, memohon ampun di hadapan Allah. Faedah istighfar saya temukan lagi di dalam surah Al-Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'akum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Bahwa siapa yang gemar beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan selalu memberikan kenikmatan yang baik kepadamu, kata Allah. Allah akan selalu memberikan kenikmatan yang baik kepada kita sampai waktu yang telah ditentukan. Inilah faedah istighfar. Kemudian saya temukan faedah istighfar di dalam surah Al-Hud ayat 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa." Faedah istighfar yang disebutkan di dalam surah Al-Hud ayat 52 ini, bahwa siapa istighfar seorang hamba kepada Allah bisa menurunkan hujan, menolak bencana kemarau yang kebetulan apabila menimpa kepada kita. Maka perbanyak istighfar di hadapan Allah. Kemudian saya temukan manfaat atau faedah istighfar di dalam surat Al-Hud ayat 61 yang berbunyi, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha wa ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Nabi Saleh. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doanya." Orang-orang yang gemar beristighfar di hadapan Allah akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan mempermudah untuk dikabulkannya doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Inilah salah satu faedah membaca istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menurunkan hujan, tidak akan sampai kemarau bagi orang-orang yang gemar melakukan istighfar di hadapan Allah. Allah akan memperbanyak harta. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan memperbanyak harta. Wa banina wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa banina wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Allah akan memperbanyak harta dan anak keturunanmu. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu, memberikan karunia kekayaan untukmu. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan sungai-sungai untukmu. Inilah semua kenikmatan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Karena orang-orang yang gemar beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diijazahkan kepada saya oleh Kiai Khalilur Rahman Al-Maghfurlah, Kiai Khalilur Rahman atau disebut Kiai Lilur. Saya ingat betul beliau membacakan Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sejalan dengan perintah Rasulullah, persis sama kalimatnya. Dan Rasulullah menyuruh untuk membaca 3 kali. Ghufirat lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana farran minaz-zakhfi, meskipun ia lari dari medan pertempuran. Atau dengan kata lain, meskipun ia melakukan dosa besar, kata Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Kata Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, tidak ada dosa yang menumpuk. Tidak ada dosa yang menumpuk. Ma'asarra man istaghfar. Tidak ada dosa yang menumpuk. Wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Meskipun ia mengulanginya dalam sehari 70 kali. Tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah, meskipun ia mengulanginya dalam sehari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Inilah sahabatku sekalian, faedah istighfar yang telah dijazahkan kepada saya lewat mimpi oleh waliullah Al-Maghfurlah Kiai Khalilur Rahman, atau yang disebut Kiai Lilur. Panggilan kebanyakan orang-orang memanggil Kiai Lilur, yang merupakan waliullah, cucu dari Kiai atau Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan atau Kiai Khalil Bangkalan. Demikian kami jazahkan kepada segenap sahabatku sekalian yang berkenan untuk memperbanyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.